Sejarah bahasa Melayu. Dari manakah bahasa Melayu berasal? Apakah dari Indonesia, Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam? Saya akan langsung menjawab bahwa bahasa Melayu berasal dari Pulau Sumatera. Nah, ada banyak bukti yang mengatakan bahwa bahasa Melayu berasal dari Pulau Sumatera. Saya sebutkan salah satunya, yaitu satu prasasti yang ditemukan di kedudukan Bukit Palembang yang berangka tahun 683 Masehi. Lalu kemudian prasasti Talang Tuo di Palembang yang berangka tahun 684 Masehi dan prasasti Kota Kapur di Bangka Barat yang berangka tahun 686 Masehi. Lalu yang keempat ada prasasti Karang Bahari di wilayah Jambi yang berangkat tahun 688 Masehi dan prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah atau di Gandasuli dengan berangkat tahun 832 Masehi dan ada juga prasasti yang ditemukan di Bogor yang berangkat tahun 942 Masehi. Nah, beberapa prasasti yang ditemukan diantaranya bertuliskan Palapa dan huruf Palapa dan Jawi. Lalu kemudian penyebaran bahasa Melayu ini terkenal atau mulai tersebar ketika memang Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan bilateral dengan negara Cina yang salah satunya terdapat pada catatan Pendeta Itsing. Nah, catatan Pendeta Itsing ini menurut salah satu sumber yang berasal dari website Persatuan Linguistik Malaysia ini tahun 671, entah itu sepertinya ini di Masehi ya. Pendeta Itsing ini memberikan catatan bahwa telah ada pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Melayu kuno di daerah Sriwijaya atau di Kerajaan Sriwijaya. Lalu kemudian jika berbicara dengan bahasa Melayu kemudian terserap atau dipelajari oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat atau dari Persia. Lalu kemudian ada serapan dari bahasa yang tadinya menggunakan huruf Pallawa atau huruf Jawi, begitupun huruf Sanskerta, menggunakan bahasa Arab Melayu. Nah, ini juga yang membuat beberapa kurikulum zaman dahulu atau beberapa kurikulum sebelumnya dalam bahasa Indonesia itu ada pelajaran bahasa Arab Melayu. Nah, bahasa Arab Melayu ini sebenarnya hampir sama dengan Latin, hanya saja jika A dalam bahasa Arab itu hamzah, dalam bahasa Arab Melayu ini A ya A. Lalu kemudian ada beberapa penyerapan dan penyetaraan pada huruf-huruf lainnya. Tak sampai di sana, lalu kemudian penyebarannya semakin meluas ketika memang ke para pedagang Arab ini lalu kemudian memberikan pengaruh yang kuat pada agama Islam dan muncullah kerajaan pertama atau kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Nah, pada kerajaan Samudra Pasai ini lalu kemudian muncullah tokoh atau bahasawan juga, yaitu Raja Ali Haji yang kemudian bermigrasi ke Riau untuk lebih menyebarkan ilmu pengetahuannya, dan di sana beliau menggunakan catatan-catatan bahasa Arab Jauh, bahasa Arab Melayu yang di Riau sana, lalu kemudian menyebar luas dan termasuk digunakan nanti ke sebagian daerah Malaysia sekarang dan Singapura juga Brunei. Nah, jadi memang ketika melihat sejarah Raja Ali Haji, maka kita bisa menemukannya dalam beberapa catatan di negara-negara tetangga atau negara-negara Brunei, Singapura, dan Malaysia. Nah, ini yang membuat kemudian bahasa Melayu berkembang. Kita lihat bahasa Melayu itu masuk pada kamus juga. Nah, oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1521 Masehi.
Nah, lalu kemudian pada abad ke-15 juga ada daftar kata Melayu Cina yang artinya ini merupakan serapan-serapan dari bahasa Melayu. Lalu ada Zhan Hongyun van Litoshen yang tinggal di Indonesia mengatakan bahwa bahasa Melayu umpama bahasa Prancis di Eropa atau Belanda. Jadi memang bahasa ini merupakan bahasa perhubungan atau lingua franca antara negara-negara ataupun antar kerajaan-kerajaan pada masanya. Lalu kemudian sejarah bahasa Melayu menjadi bahasa negara atau bahasa kenegaraan di negara-negara yang menggunakannya. Yang pertama, Indonesia menyatakan bahwa bahasanya adalah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu Riau yang tadi memang perkembangannya berawal dari cendekiawan Raja Ali Haji. Lalu kemudian di Malaysia bahasa Melayu pada awalnya digunakan. Lalu kemudian di Malaysia bahasa Melayu pada tahun 1980-an bahasa yang digunakan atau istilah yang digunakannya adalah bahasa Malaysia. Lalu kemudian bahasa yang diambil oleh Malaysia adalah bahasa Melayu dialek Johor yang memang itu adalah wilayah teritoris mereka. Dan pada negara Brunei atau negara Brunei itu memang dari awal sudah menggunakan bahasa Melayu untuk bahasa masyarakatnya. Lalu kemudian di Singapura bahasa Melayu itu jadi bahasa masyarakat, tapi untuk bahasa kenegaraan bahasa Inggris. Kita lihat bahwa sejarah atau beberapa persepsi yang terjadi di Malaysia. Di Malaysia pada tahun 2007, pemerintah Malaysia atau Perdana Menteri Malaysia sendiri mengeluarkan peraturan bahwa ada sedikit ketimpangan antara bahasa Malaysia dan bahasa Melayu. Lalu kemudian karena ada salah persepsi di masyarakat antara bahasa Melayu dan bahasa Malaysia, lalu kemudian pemerintah Malaysia menyatakan bahwa kembali mengakui bahwa bahasa kenegaraan mereka adalah bahasa Melayu. Dari paparan yang panjang dan beberapa poin-poin yang disebutkan tadi, pada dasarnya antara bahasa Melayu yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, lalu kemudian Singapura dan Brunei itu hanya berbeda dialek. Bahkan dialek-dialek bahasa Melayu ini sangat banyak sekali. Di antaranya ada bahasa Melayu dialek Papua, ada bahasa Melayu dialek Kupang, dialek Ambon, dialek Dayak, ada dialek Bali, bahkan bahasa-bahasa yang ada di Kutai, di Palembang, ada di yang Sarawak, ada Pontianak. Nah, bahasa-bahasa yang dialek ini yang kemudian adalah sebuah kekayaan dari bahasa Melayu. Adapun dalam administrasi negara, bahasa Melayu menjadi terpecah terhadap bahasa-bahasa milik negara. Salah satunya adalah Indonesia yang menyatakan bahwa bahasanya adalah bahasa Indonesia. Tapi karena memang penuturnya yang banyak, bahasa Indonesia memiliki penutur yang cukup banyak dan memiliki perkembangan yang bagus dalam kurikulumnya, dalam pengajarannya dan lain sebagainya, dan dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara-negara tetangga atau negara Malaysia, Singapura, dan juga Brunei untuk perkembangan atau mengembangkan bahasa Melayu Indonesia. Pada tahun 1972 ada penumbuhan MBIM atau Majelis Bahasa Indonesia Malaysia yang memang para linguistik atau para linguis di kedua negara memiliki satu kesepakatan. Nah, pada intinya bahasa Melayu yang berasal dari Sumatera
yang kemudian berkembang menjadi bahasa-bahasa di 4 negara ini adalah bahasa kita bersama yang nanti berkembang cukup pesat. Saya ucapkan terima kasih untuk yang menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.